Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap fakta baru dalam kasus dugaan pemerasan. Pengurusan Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam pemeriksaan terbaru, penyidik menemukan adanya aliran uang miliaran rupiah dari 3 perusahaan kepada oknum pejabat Kemnaker selama periode 2019 hingga ke 2025. 3 perusahaan tersebut yakni PT Kiat Global Batam Sukses atau KGBS, PT Taci Trainindo, serta PT Sarana Inspirasi Maju Bersaudara. KPK mendalami temuan tersebut saat memeriksa sejumlah saksi pada Rabu, 13 Mei tahun 2026. Para saksi berasal dari jajaran direksi hingga komisaris perusahaan terkait. Namun, satu saksi dari PT SIMB diketahui tidak memenuhi panggilan penyidik. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, uang diduga diberikan kepada oknum pegawai maupun pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan untuk memuluskan proses pengurusan sertifikasi K3, nilainya disebut mencapai miliaran rupiah. KPK juga mengungkap modus pembayaran dilakukan dengan 2 cara, yakni secara tunai maupun melalui transfer ke rekening yang telah ditentukan oleh para oknum tersebut. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus ini. Mereka adalah Sesdirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Chairul Fadli Harahap, Kabiro Humas Kemnaker Sunardi Manampiarsina, serta mantan Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Hayani Rumonda. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mengantongi alat bukti yang dinilai cukup, termasuk bukti aliran dana hasil dugaan pemerasan. Kasus ini pun menjadi sorotan publik karena praktik dugaan korupsi disebut berlangsung bertahun-tahun dalam proses pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap fakta baru dalam kasus dugaan pemerasan. Pengurusan Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam pemeriksaan terbaru, penyidik menemukan adanya aliran uang miliaran rupiah dari 3 perusahaan kepada oknum pejabat Kemnaker selama periode 2019 hingga ke 2025. 3 perusahaan tersebut yakni PT Kiat Global Batam Sukses atau KGBS, PT Taci Trainindo, serta PT Sarana Inspirasi Maju Bersaudara. KPK mendalami temuan tersebut saat memeriksa sejumlah saksi pada Rabu, 13 Mei tahun 2026. Para saksi berasal dari jajaran direksi hingga komisaris perusahaan terkait. Namun, satu saksi dari PT SIMB diketahui tidak memenuhi panggilan penyidik. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, uang diduga diberikan kepada oknum pegawai maupun pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan untuk memuluskan proses pengurusan sertifikasi K3, nilainya disebut mencapai miliaran rupiah. KPK juga mengungkap modus pembayaran dilakukan dengan 2 cara, yakni secara tunai maupun melalui transfer ke rekening yang telah ditentukan oleh para oknum tersebut. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus ini. Mereka adalah Sesdirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Chairul Fadli Harahap, Kabiro Humas Kemnaker Sunardi Manampiarsina, serta mantan Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Hayani Rumonda. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mengantongi alat bukti yang dinilai cukup, termasuk bukti aliran dana hasil dugaan pemerasan. Kasus ini pun menjadi sorotan publik karena praktik dugaan korupsi disebut berlangsung bertahun-tahun dalam proses pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap fakta baru dalam kasus dugaan pemerasan. Pengurusan Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam pemeriksaan terbaru, penyidik menemukan adanya aliran uang miliaran rupiah dari 3 perusahaan kepada oknum pejabat Kemnaker selama periode 2019 hingga ke 2025. 3 perusahaan tersebut yakni PT Kiat Global Batam Sukses atau KGBS, PT Taci Trainindo, serta PT Sarana Inspirasi Maju Bersaudara. KPK mendalami temuan tersebut saat memeriksa sejumlah saksi pada Rabu, 13 Mei tahun 2026. Para saksi berasal dari jajaran direksi hingga komisaris perusahaan terkait. Namun, satu saksi dari PT SIMB diketahui tidak memenuhi panggilan penyidik. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, uang diduga diberikan kepada oknum pegawai maupun pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan untuk memuluskan proses pengurusan sertifikasi K3,
nilainya disebut mencapai miliaran rupiah. KPK juga mengungkap modus pembayaran dilakukan dengan dua cara, yakni secara tunai maupun melalui transfer ke rekening yang telah ditentukan oleh para oknum tersebut. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus ini. Mereka adalah Sesdirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Chairul Fadli Harahap, Kabiro Humas Kemnaker Sunardi Manampiarsina, serta mantan Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Hayani Rumonda. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mengantongi alat bukti yang dinilai cukup, termasuk bukti aliran dana hasil dugaan pemerasan. Kasus ini pun menjadi sorotan publik karena praktik dugaan korupsi disebut berlangsung bertahan-tahan dalam proses pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap fakta baru dalam kasus dugaan pemerasan. Pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam pemeriksaan terbaru, penyidik menemukan adanya aliran uang miliaran rupiah dari 3 perusahaan kepada oknum pejabat Kemnaker selama periode 2019 hingga ke 2025. 3 perusahaan tersebut yakni PT Kiat Global Batam Sukses atau KGBS, PT Taci Trainindo, serta PT Sarana Inspirasi Maju Bersaudara. KPK mendalami temuan tersebut saat memeriksa sejumlah saksi pada Rabu, 13 Mei tahun 2026. Para saksi berasal dari jajaran direksi hingga komisaris perusahaan terkait. Namun, satu saksi dari PT SIMB diketahui tidak memenuhi panggilan penyidik. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, uang diduga diberikan kepada oknum pegawai maupun pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan untuk memuluskan proses pengurusan sertifikasi K3, nilainya disebut mencapai miliaran rupiah. KPK juga mengungkap modus pembayaran dilakukan dengan 2 cara, yakni secara tunai maupun melalui transfer ke rekening yang telah ditentukan oleh para oknum tersebut. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus ini. Mereka adalah Sesdirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Chairul Fadli Harahap, Kabiro Humas Kemnaker Sunardi Manampiarsina, serta mantan Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Hayani Rumonda. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mengantongi alat bukti yang dinilai cukup, termasuk bukti aliran dana hasil dugaan pemerasan. Kasus ini pun menjadi sorotan publik karena praktik dugaan korupsi disebut berlangsung bertahan-tahan dalam proses pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap fakta baru dalam kasus dugaan pemerasan. Pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam pemeriksaan terbaru, penyidik menemukan adanya aliran uang miliaran rupiah dari 3 perusahaan kepada oknum pejabat Kemnaker selama periode 2019 hingga ke 2025. 3 perusahaan tersebut yakni PT Kiat Global Batam Sukses atau KGBS, PT Taci Trainindo, serta PT Sarana Inspirasi Maju Bersaudara. KPK mendalami temuan tersebut saat memeriksa sejumlah saksi pada Rabu, 13 Mei tahun 2026. Para saksi berasal dari jajaran direksi hingga komisaris perusahaan terkait. Namun, satu saksi dari PT SIMB diketahui tidak memenuhi panggilan penyidik. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, uang diduga diberikan kepada oknum pegawai maupun pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan untuk memuluskan proses pengurusan sertifikasi K3, nilainya disebut mencapai miliaran rupiah. KPK juga mengungkap modus pembayaran dilakukan dengan 2 cara, yakni secara tunai maupun melalui transfer ke rekening yang telah ditentukan oleh para oknum tersebut. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus ini. Mereka adalah Sesdirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Chairul Fadli Harahap, Kabiro Humas Kemnaker Sunardi Manampiarsina, serta mantan Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Hayani Rumonda. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mengantongi alat bukti yang dinilai cukup, termasuk bukti aliran dana hasil dugaan pemerasan. Kasus ini pun menjadi sorotan publik karena praktik dugaan korupsi disebut berlangsung bertahan-tahan dalam proses pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.